Baik, kali ini kita akan ngomongin riset lagi, tapi lebih khususnya adalah ini harapan ya. Eh, Menurut kita adalah harapan bagi kita semua untuk dunia kesehatan di masa depan. Jadi, bayangkan kalau misalnya kita semuanya itu punya nomor WhatsApp gitu. Nah, ada saat-saat kita mendapatkan WhatsApp dari negara, isinya contohnya begini. Berdasarkan prediksi atau perkiraan cuaca dari BMKG, maka wilayah Anda akan banyak terdampak penyakit demam berdarah. Maka Anda dan keluarga diharapkan untuk melakukan program 3M sebagai antisipasi penyakit demam berdarah misalnya. Nah, apakah itu bisa terjadi? Tentu dengan kita melihat otoritas negara, saya yakin itu bisa terjadi. Juga kita lihat juga dari banyaknya peneliti-peneliti Indonesia yang sangat mumpuni bagi saya. Oke, misalnya nih, kita bayangin dulu jika saja semua orang itu untuk pelayanan kesehatannya sudah menggunakan BPJS gitu ya. Karena apa? Karena BPJS akan memiliki big data dari semua orang, eh, data dasar biodatanya, lalu riwayat riwayat pemeriksaan, diagnosa, dan juga layanan kesehatan yang dipakai. Nah, jadi begini, kita bayangin tabel gitu ya. Yang paling kiri adalah nama, misalnya nama, terus usia, terus tempat tinggal. Terus ada kolom lagi dia periksa berapa kali, lalu diagnosanya setiap periksa itu apa, dan lain-lain, satu tabel ya. Nah, lalu kita tambahkan lagi kolom, misalnya kolom itu adalah kolom BMKG misalnya. Nah, BMKG itu di dalamnya ada mungkin curah hujan, kelembaban udara, terus suhu, rata-rata suhu pada hari itu, dan iklim, dan lain-lain. Kecepatan angin pun ada gitu. Nah, itu bisa di request sesuai dengan waktu uh, waktu masyarakat A ini periksa itu tanggal berapa, jam berapa, itu bisa di requestkan ke data BMKG saat itu juga suhu, kelembapan, curah hujan, dan lain-lain itu berapa gitu. Tambah lagi kolom BMKG kan, kita berhasil mendapatkan datanya. Tentu kalau negara sudah bilang itu harus bisa, pasti bisa. Saya yakin itu. Mungkin juga ada data dari lingkungan hidup. Nah, jadi dari Dinas Lingkungan Hidup mungkin di daerah-daerah tertentu itu ada data untuk pencemaran udara dan lain-lain. Lalu bisa juga tambah kolom lagi, misalnya kolom untuk BNPB misalnya, untuk penanganan bencana gitu, titik lokasinya itu di mana gitu, jadi dekat sama orang ini enggak gitu. Ini kita baru ngomongin satu baris orang ya, satu baris nama pasien, satu nama pasien, baru satu baris nih. Terus kita bisa nambah juga kolom profil penduduk ya, itu dari Dukcapil gitu. Itu kan juga mereka juga menyediakan API ya, terutama untuk koneksi internal yang menggunakan VPN khusus mereka, dan apapun itu. Tentu kalau negara sudah bilang ya boleh request ke Dukcapil, pasti boleh. Nah, Dukcapil itu nanti ada kolom Dukcapil itu isinya juga ada sub kolomnya, yaitu ya ada umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir mungkin, dan juga ada nomor kakaknya yang akhirnya bisa meruntun ke kakak yang mana. Bisa juga dengan Kemdikbud, bisa juga isinya adalah pendidikan terakhir misalnya dari data Dukcapil dan Kemdikbud misalnya. Kita bisa mendapatkan orang ini itu pendidikan terakhirnya apa. Lalu bisa juga kita menambahkan kolom lagi, misalnya tentu kolom itu adalah nomor handphone ya, pasti ya, itu nanti connect ke Kominfo ya.
dan juga mungkin di badan-badan lain yang menyediakan data nomor, dan tentunya itu terhubung dengan KK dan KTP, karena waktu kita beli nomor baru kan pasti ada regis ya, dan pasti itu ada datanya dan tersimpan. Jadi satu orang itu kolomnya itu ada banyak gitu. Baru satu orang. Kalau misalnya yang sudah menggunakan BPJS itu ada 200 juta orang, ya berarti 200 juta baris. Dan sebesar apapun datanya, sebanyak apapun datanya, itu tidak jadi masalah kalau di zaman sekarang. Karena kita bisa membangun superkomputer mungkin, membangun struktur data yang besar. Kita bisa lihat Shopee saja bisa dihitung berapa orang punya lapak di sana, berapa orang upload foto di sana, bahkan data-data yang kita omongin tadi belum ngomongin gambar. Jadi tentu ini bisa. Nah, kita lanjut untuk data yang besar tadi, big data tadi, itu kita bisa melakukan sebuah machine learning, ya, mentraining data untuk mengambil kesimpulan tertentu. Dan untuk data yang besar itu sudah umum sekali, bahkan saya pernah punya teman dulu kerja di sebuah provider, dia di database, jadi dia bisa mengekspor untuk data. Waktu itu harus dikirim datanya, mintanya malah Excel gitu, kita ekspor ke Excel. Satu file Excel itu ukurannya hampir 7 GB. Itu hanya data teks ya, hanya data nomor. Satu file Excel aja hampir 7 GB. Jadi itu sudah biasa banget kalau kita bermain big data ya. Oke, jadi dari data yang banyak itu kita coba apa sih yang bisa kita lakukan dengan konsep data mining gitu. Karena beberapa kali saya baca riset semakin banyak menggunakan LLM juga. Nah, tapi kalau LLM itu kita nanti kalau disandingkan sistem besar ini yang mau dibikin, itu LLM hanya sebagai pengatur kalimat agar enak dibaca, informatif dan formal. Hanya sebagai itu saja LLM. Boleh dikatakan Gemini dan ChatGPT misalnya kita pakai hanya untuk merangkai kalimat yang bagus saja. Nah, konten di dalamnya itu adalah hasil perhitungan dari data kita sendiri ya. Dari integritas data kita sendiri. Jadi konsep pertama misalnya prediksi nih. Prediksi. Dari data yang besar itu negara bisa tahu lonjakan jumlah pasien di sebuah wilayah misalnya. Ada prediksinya. Karena prediksi itu akan didukung dengan prediksinya BMKG mungkin 1 bulan ke depan itu bagaimana, rata-ratanya suhu terpanasnya berapa, suhu terdinginnya berapa. Jadi kita bisa memprediksi lonjakan penyakit di sebuah wilayah tertentu sesuai dengan prediksi BMKG-nya, dan juga penyakitnya apa. Dan itu tidak semua daerah sama, karena ada yang di iklimnya beda. Tentu notif yang sampai ke masyarakat itu juga akan beda setiap wilayahnya. Oke, misalnya memprediksi lonjakan jumlah pasien gitu. Mungkin puskesmas atau rumah sakit bisa juga mendapatkan info untuk lebih siap, dan juga kalau misalnya warga tentunya akan lebih siap juga untuk menjaga diri, untuk bersih-bersih rumah dan lain-lain. Misalnya yang paling mudah adalah curah hujan gitu ya. Curah hujan itu nanti akan bisa menjadi banyak penyakit atau panas yang terlalu tinggi, atau bisa juga dengan dinas lingkungan hidup, kualitas udara di sebuah wilayah disandingkan dengan data yang lain nanti menyimpulkan penyakit apa prediksinya. Jadi notifnya akan beda-beda di setiap wilayah di Indonesia. Terus konsep yang kedua misalnya klasifikasi nih. Nah, kita bisa nanti di sistem itu, kita tadi saya ingatkan lagi ya, jadi sistem ini anggap saja sistem besar dan memiliki
data yang besar, yang siap untuk di training dan untuk mendapatkan model-model yang paling akurat. Misal di konsep klasifikasi gitu ya. Klasifikasi itu nanti berdasarkan riwayatnya, dan juga bukan berdasarkan riwayatnya dia masuk klasifikasi resiko tinggi untuk diabetes atau tidak. Nah, contoh mudahnya seperti itu. Apakah itu dilihat dari riwayatnya dia sendiri? Tentu tidak. Karena ada banyak orang lain yang memiliki data di sistem tersebut, dan juga dia sudah statusnya sudah diabetes yang tinggi atau rendah atau gimana gitu ya. Jadi kalau ada orang yang belum diabetes, ternyata dia punya resiko tinggi diabetes, jadi bisa memprediksi atau mengklasifikasi resiko diabetes tinggi misalnya. Jadi orang ini dia beresiko, lebih cepat tahu tentu lebih bagus ya untuk memperbaiki pola hidup dan pola makannya mungkin ya. Itu untuk klasifikasi. Nah sekarang kalau misalnya estimasi nih, nah estimasi ini kayak sistem itu tahu nanti berapa lama waktu pemulihan pasien itu pasca operasi misalnya. Jadi kalau tahu estimasinya itu berapa lama, berarti akan mudah menjadwalkan berapa kali kunjungan untuk kontrolnya lagi dan lain-lain. Dan sebaiknya berapa lama. Nah, bagaimana sistem itu tahu untuk estimasi ya? Yaitu tentu nanti kembali lagi di kolom yang big data itu juga ada kolom tentang mungkin DLH gitu, Dinas Lingkungan Hidup ya. Ternyata orang itu setelah operasi, mungkin operasi paru-paru atau apa yang jenisnya gitu, ternyata dia berada di wilayah yang ukuran udaranya atau tingkat polusi udaranya itu sangat buruk misalnya. Tentu sistem akan mengestimasi itu mungkin pemulihannya akan sedikit lebih lama daripada yang wilayah yang udaranya bersih. Dan tentu kembali lagi, hasil estimasi itu dilatih adalah dari data yang dilatih, bukan dari dia sendiri tapi dari orang lain, data pasien lain. Jadi kita memang sistem itu akan menggunakan data semua orang, dan tentu itu atas otoritas negara. Saya yakin itu pasti bisa. Lalu misalnya kita masuk ke klasterisasi misalnya, ada klaster di pinggiran daerah yang memiliki pola penyakit yang sama misalnya. Jadi ada klaster-klaster yang mengindikasikan kok penyakitnya yang sama gitu. Di daerah lain di pinggirannya tuh gini, di daerah lain di pinggiran kotanya itu begini gitu. Nah, sistem berarti bisa mengenali pola tersebut, model tersebut. Ternyata yang buruk itu adalah sanitasinya atau kesehatannya atau kebersihannya daerahnya. Itu bisa terjadi. Bisa mengklasterisasi. Lalu misalnya konsep yang terakhir ya, yang paling sering kita gunakan yaitu asosiasi gitu. Asosiasi itu jika ini maka ini, jika ini maka ini. Dia punya hubungan antar kolom-kolom data itu yang sangat erat. Dia bisa mencari pola tersebut. Jadi misalnya nih, sistem nanti akan menemukan pola. Jadi setiap kali suhu naik di atas rata-rata misalnya ya, nanti ada peningkatan penyakit apa gitu. Jadi ada hubungannya, ada ekornya. Nah, data mining itu bisa seperti itu. Kalau ini, maka dia nanti biasanya terjadi apa. Jadi wilayah tersebut akan terjadi mayoritas penyakit itu apa misalnya. Dan masyarakat yang di wilayah tersebut mendapat notifikasi berupa WhatsApp dari negara. Nah, jadi hal-hal seperti itu terasa sangat bagus sekali, tapi tentu pengumpulan data sekarang sudah dimulai mungkin ya di BPJS, walaupun ada beberapa orang yang tidak menggunakan BPJS. Ada juga orang yang memang tidak ikut atau memang tidak ingin menggunakan layanan itu. Tapi tentu
eh, harapannya adalah semua orang bisa ikut, dan tujuannya adalah ini. Mungkin ini bisa tercapai berapa tahun lagi di depan. Dan kalau pengumpulan data, integrasi data tidak kita pikirkan dari sekarang, kita tidak aware terhadap data dari sekarang, maka saya yakin ini akan sayang sekali jika kita tidak menggunakan data untuk pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin itu saja sedikit curhatan yang tadi muncul di perjalanan pulang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.